Halo semuanya para penikmat Pepsodent dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel aku dan jangan lupa untuk sikat gigi dengan baik dan benar agar hidung tidak menjauh dari tempatnya. Di video kali ini aku akan merangkum sebuah film yang berjudul Journey to the Center of the Earth yang dirilis pada tahun 2008. Film ini disutradari oleh Eric Brevik dengan budget 60 juta US dollar dan mendapat income dari box office sebanyak 244 juta US dollar atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Oke, nggak usah ngitungin duit orang, langsung aja kita mulai filmnya dan selamat menonton. Indo es krim. Film ini dibintangi oleh aktor yang tidak asing lagi yaitu Akang Tarzan kita, Brendan Fraser, yang berperan sebagai Trevor Anderson. Dia adalah seorang profesor di bidang vulkanologi di sebuah laboratorium milik saudaranya yang ternyata akan ditutup karena kekurangan dana. Kita bisa melihat bahwa dia adalah orang yang baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong. Dia memiliki keponakan bernama Sun yang akan menginap di rumahnya selama beberapa hari karena dititipkan oleh ibunya. Saat mengantar Sun, ibunya juga membawakan barang-barang miliknya dalam sebuah kotak dan ada beberapa barang milik Max, saudara Trevor, dan ayah dari Sun yang menghilang bertahun-tahun sebelumnya. Trevor dan Sun sempat mengobrol dan Sun tiba-tiba tertarik pada cerita Trevor mengenai ayahnya yang dia tidak pernah dengar sebelumnya. Di dalam kotak, Trevor menemukan novel Journey to the Center of the Earth yang ditulis oleh Jules Verne. Di dalam novel tersebut, Trevor menemukan catatan kakaknya yaitu ayah Sun, lalu Trevor pergi ke laboratorium untuk mencari tahu lebih banyak tentang catatan itu. Di sana, dia menyadari bahwa dia harus pergi ke salah satu gunung vulkanik aktif di Islandia yang bernama Vesuvius untuk menyelidikinya, karena di sana ada seorang ahli vulkanologi yang bisa memberinya informasi. Trevor bermaksud mengirimkan Sun kembali ke ibunya, tetapi Sun menolak dan memilih untuk ikut ke Islandia bersamanya. Setelah mereka sampai di Islandia, mereka mulai dengan mencari ahli vulkanologi itu untuk mendapatkan informasi. Dan sampailah mereka di rumah ilmuwan yang mereka tuju. Mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama Hannah, yang ternyata dia adalah anak dari orang yang mereka cari. Hannah memberitahu mereka bahwa ayahnya sudah meninggal. Ternyata ayah Hannah memiliki buku yang sama seperti buku Max yang mereka bawa. Hannah juga memberitahu mereka bahwa ayahnya percaya dengan kebenaran buku itu. Karena tidak ada orang yang bisa membantu Trevor mendapatkan informasi, maka Trevor memutuskan untuk mendaki gunung itu dan menelitinya sendiri. Namun ternyata Hannah menawarkan diri untuk menemani mereka mendaki gunung itu karena dia tahu tentang gunung itu. Saat baru saja sampai, badai petir datang dan membuat mereka masuk ke dalam gua untuk berlindung. Namun setelah mereka masuk, pintu gua tersebut ambruk karena tersambar petir dan mereka terjebak di sana. Mereka pun memutuskan untuk mencari jalan keluar lain karena batu yang menutupi pintu gua terlalu besar untuk dipindahkan. Setelah mereka masuk, mereka menemukan sebuah lubang besar. Saat akan mengukur kedalaman lubang tersebut, ternyata air yang ada di dinding gua menyambar flare yang mereka nyalakan. Dan ternyata itu bukan air, tapi magnesium. Lalu mereka menuruni lubang tersebut, namun naasnya terjadi kesalahan dan Hannah harus memotong tali milik Trevor. Gurih. Di sana mereka menemukan sebuah generator lalu Hannah menyalakannya dan ternyata itu adalah lokasi bekas penambangan. Mereka lalu menaiki sebuah troli yang mereka sendiri pun tidak tahu akan kemana troli itu bergerak. Setelah berhenti karena sudah tidak ada lagi jalan, di sana mereka menemukan sebuah tempat yang dipenuhi oleh berlian.
Setelah mereka melihat-lihat berlian yang ada di sana, mereka pun sadar kalau yang mereka injak adalah batu yang sangat tipis. Dan saking dalamnya, mereka sampai-sampai masih bisa berdiskusi saat terjatuh. Trevor berkata kalau masih ada harapan hidup karena ada kemungkinan mereka akan jatuh ke air. Mereka kini benar-benar ada di inti bumi, di mana terdapat bola api yang membuat mereka takjub karena di sana ada kehidupan sama persis seperti yang tertulis di dalam buku. Mereka semua berlanjut menelusuri tempat tersebut hingga mereka menemukan tempat di mana Max atau ayah Sun dulu tinggal, lengkap dengan barang-barang miliknya. Di dekat tempat itu, Hannah menemukan mayat Max lalu mereka pun menguburkannya. Trevor juga menemukan jurnal milik Max yang berisi pesan untuk Sun yang ditulis pada ulang tahun ketiga Sun, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1997. Saat Trevor membaca jurnal tersebut, dia menemukan sebuah fakta dari catatan itu bahwa mereka harus segera pergi karena suhu terus meningkat. Trevor berpikir bagaimana mereka bisa keluar dari sana karena terlalu mustahil jika mereka harus mendaki dari tempat sedalam itu. Dan dia membayangkan bahwa mereka harus menemukan sebuah geyser, semacam air yang bisa menyembur dan dapat mendorong mereka hingga ke permukaan bumi. Mereka harus bisa keluar dari sana dalam waktu kurang dari 48 jam karena suhu akan semakin panas dan semua air di sana akan hilang karena menguap. Dan kini, mereka benar-benar percaya dengan apa yang ada di dalam buku tersebut. Dan saat mereka sedang bingung dengan kemana mereka akan pergi, mereka menemukan petunjuk bahwa mereka harus menyeberangi perairan yang bisa kita lihat itu mirip seperti lautan bawah tanah. Lalu mereka pun membuat sebuah perahu dari bahan seadanya, dan mereka pun berlayar. Namun sayangnya, di tengah perjalanan, mereka dihadapkan dengan kemunculan ikan-ikan aneh yang menyerang mereka. Entah kartu apa yang Sun gunakan sampai-sampai telepon dari ibunya bisa masuk ke sana. Setelah selamat dari serangan ikan tongkol anggora, badai besar datang yang membuat mereka berpisah karena Sun terbawa angin saat berusaha mempertahankan layar perahu mereka. Sun kini sudah berada di sebuah daratan, begitupun dengan Hannah dan Trevor. Saat sedang mencari Sun, Hannah dan Trevor bertemu dengan sesuatu yang aneh. Aku juga nggak tahu ini maksudnya tanaman atau binatang. Tapi untungnya Trevor bisa mengalahkan mereka karena dulu dia sempat kursus pencaksilat di Tasikmalaya dengan paman saya Joe Taslim selama 3 bulan. Trevor dan Hannah pun berpencar untuk mencari Sun agar lebih cepat. Sun juga mendapat masalah ketika ia bertemu dengan hewan peliharaan Dwayne Johnson dari Jurassic Park yang ternyata ada di sana. Untungnya saat Sun sudah terpojok, Trevor mendengar teriakan Sun dan menolongnya dengan menjebol dinding tembok itu. Mereka pun selamat dan segera menuju ke titik pertemuan, yaitu di sebuah sungai yang akan membawa mereka ke geyser yang mereka maksud. Namun ternyata sungai itu sudah mendidih dan membuatnya mustahil untuk dilewati. Tak disangka-sangka ternyata Hannah datang dengan membawa kapal milik Angkatan Laut Zimbabwe yang sudah dilengkapi dengan teknologi tahan terhadap suhu tinggi. Saat mereka sedang mengikuti arah air, sungai tersebut tiba-tiba mengering dan membuat mereka tersangkut tepat di atas kompor Hawk 2 tungku yang siap memanggang mereka. Di tengah kepanikan mereka, Hannah melihat dinding tembok yang basah. Trevor lalu mengeceknya dan cairan itu ternyata adalah magnesium. Seperti yang kita tahu di awal film bahwa magnesium akan meledak jika bereaksi dengan api. Trevor bermaksud meledakkan dinding itu dengan flare yang masih mereka miliki dengan tujuan agar air itu dapat mendorong mereka keluar dari sana. Mereka hanya memiliki 3 flare, dan mereka gagal di flare pertama dan flare kedua. Kini hanya tersisa flare terakhir, dan ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa bertahan hidup. Trevor mencoba mencari sisi lain dengan menggunakan tali agar dia bisa menjangkau lebih jauh lagi. Dan akhirnya itu berhasil dan membawa mereka keluar dari sana.
Mereka mendarat dengan sangat mulus di sebuah kebun anggur milik seorang petani di sana. Saat orang itu hendak memarahi mereka karena sudah merusak lahan anggur miliknya, San tiba-tiba memberinya berlian yang dia simpan di dalam tasnya. Dan ternyata, San mengambil lumayan banyak berlian yang kira-kira cukup untuk biaya sunatnya nanti. Sekarang kita bisa melihat laboratorium saudara Trevor yang masih buka. Itu artinya Trevor menggunakan berlian itu untuk membantunya dalam mendanai laboratorium tersebut. Film berakhir dengan memperlihatkan Trevor dengan rumah barunya, dan San pun akan segera kembali pada ibunya. Film ini tidak memiliki alur yang rumit karena film ini dibuat untuk semua usia, termasuk anak-anak, jadi mereka juga bisa memahami apa isi cerita dari film ini. Jika kalian ingin nonton filmnya, aku taruh linknya di deskripsi, jadi silahkan klik aja di sana. Aku rasa segitu aja video kali ini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Atau jika kalian punya rekomendasi film untuk di-review, silahkan tulis di bawah ya. Aku Restu, thanks for watching, and see you on the next video.